Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan supply chain perusahaan mie instan. Perkenalkan, nama saya Niwayan Indah Hapsari. Saya Ninyoman Hayu Pratiwi. Saya Nyoman Aprianta Triutama. Saya Kade Ayu Apsari. Saya Mandegiri Panji Prameswara. Kenalkan, nama saya Nagung Kompiang Vidya Dinisya Semarang, NPM 513. Saya Nimade Ayu Dwi Wahyuni. Saya akan mempresentasikan pengertian dari supply chain. Pengertian supply management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya, SCM merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari manajemen rantai pasokan sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya dibutuhkan berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses dalam supply chain management. Supply chain management sendiri melibatkan begitu banyak proses, mulai dari persiapan produksi hingga pemenuhan kebutuhan konsumen. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi dari setiap proses yang ada di dalamnya. Proses yang pertama itu adalah perencanaan. Dalam melakukan perakiraan, penjual harus melibatkan penjualan dan inventaris serta memperhatikan tren pasar sendiri. Untuk melakukan prediksi permintaan secara otomatis, penjual sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan sistem manajemen inventaris. Sistem ini menyediakan laporan inventaris yang akurat dan alat forecasting yang memungkinkan penggunaannya untuk mendapatkan hasil prediksi hanya dalam hitungan detik. Proses yang kedua ini adalah pembelian dan pengadaan. Proses pengadaan sendiri biasanya melibatkan beberapa tahap. Yang pertama itu adalah pengajuan pembelian, yang kedua penilaian pengajuan, yang ketiga persetujuan pembelian, dan yang terakhir adalah pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli dan kemudian mengajukannya kepada manajer pembelian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Produksi. Proses produksi merupakan proses di mana seluruh bahan baku dan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga mesin. Pemberhentian dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman pesanan dan tentunya menyebabkan ketidakpaksaan pelanggan. Oleh karena itu, downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, pengelolaan gudang. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan atau inbound dan mengeluarkan atau outbound barang, pengambilan dan pengepakan atau cost docking, dan stock of name. Setiap barang yang masuk dan keluar harus selalu dicatat. Stock of name juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah barang yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memakan waktu ini dapat diotomatiskan dengan bantuan warehouse management software. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengiriman pesanan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar barang dapat segera dikirim. Untuk memastikan agar pesanan sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu, penjual sebaiknya memiliki alat untuk melacak kurirnya. Dengan equip inventory, Anda dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Sistem ini juga memungkinkan kurir untuk mengonfirmasi ketika pesanan sudah diantar ke pelanggan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengembalian pesanan.
Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian yang dikarenakan kerusakan, kekeliruan, dan keterlambatan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otoritas pengambilan, penggantian produk, dan penjadwalan pengiriman pengembalian uang. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang diagram supply chain dari perusahaan mie instan. Yang pertama, pada bagian hulu terdapat proses bahan baku yang dikirim dari supplier menuju ke pabrik. Dalam hal ini, bahan baku yang diperlukan yaitu tepung terigu, tepung tapioka, garam, gula, dan plastik untuk proses kemasannya. Selanjutnya, semua bahan baku tersebut dibawa ke pabrik mie instan. Setelah proses produksi pada pabrik mie instan, selanjutnya pada bagian hilir dilakukan pengiriman ke distributor mie instan dan perusahaan transformasi dan pergudangan. Dan selanjutnya produk-produk itu dikirimkan ke supermarket. Demikian penjelasan saya mengenai diagram dari supply chain pada perusahaan mie instan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan Parma Santi. Om Santi 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 Om.